Pemirsa, seorang ketua RT meluapkan emosinya di kantor kelurahan Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat. Ia menganggap pihak kelurahan tidak transparan dalam pendataan penerima bantuan langsung tunai tahap 2. Ketua RT 01 Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur bernama Afriandi ini mengamuk di kantor Lurah Simpang Haru hingga terlibat adu mulut dengan seorang staf kelurahan. Afriandi masuk ke dalam kantor kelurahan, merekam video menggunakan telepon seluler sambil menyebut ada penyelewengan dana bantuan COVID-19 oleh kelurahan. Ketegangan bermula saat Afriandi menanyakan penyaluran BLT tahap 2 namun tidak digubris. Ia menganggap kelurahan tidak transparan dalam mendata maupun menyalurkan bantuan COVID-19 di Kelurahan Simpang Haru. Iya, ketransparanan lah tipenya, banyak bantuan-bantuan COVID yang transparan. Ada ibah dari PLN dulu terengah, tidak dibantu lurah bagian di Bandakali. Ada berapa kakak Pak di RT Bapak Pak? Itu terengah ada P 152. Sementara itu pihak kelurahan membantah tudingan tidak transparan dalam pendataan dan penyaluran bantuan COVID-19. Salah paham. Jadi RT ini mengatakan kalau yang diterima sekarang itu bantuan BLT tahap 2. Tahap 2 belum cair. Kan adik-adik tahu kan? Belum cair, sedang diproses di dinas. Kan gitu. Jadi saya bingung apa lah, dia mau tanya apa, dia mau ngomong apa, dia sampai bercarut-carut. Saya nggak mau melayani, kasihan kan gitu. Adanya kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan menjadi penyebab keributan di kantor kelurahan. Menurut kelurahan, BLT tahap 2 saat ini belum dicairkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan subsidi bagi para pekerja maupun buruh sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan subsidi upah diberikan kepada karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta. Prosesi peluncuran ini dilakukan di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Berbicara di depan para penerima subsidi gaji tersebut, Jokowi menegaskan insentif ini akan cair hari ini kepada 2,5 juta pekerja. Sekitar 15,7 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta terdaftar sebagai penerima iuran BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan bantuan tersebut. Total dana yang dikeluarkan pemerintah dari APBN sebesar Rp37,7 triliun. Jokowi berharap bantuan ini bisa meningkatkan daya beli maupun konsumsi rumah tangga para pekerja dan buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja. Diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menambah persyaratan bagi penerima subsidi gaji, di antaranya WNI, peserta buruh atau penerima upah, merupakan karyawan non-PNS dan non-BUMN, berpenghasilan di bawah Rp5 juta, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal Rp150.000. Kepesertaan sampai bulan Juni 2020. Tidak termasuk penerima manfaat prakerja. Bantuan gaji ini akan diberikan pada bulan September hingga Desember 2020.
Tujuannya agar mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat mendongkrak ekonomi kuartal 3 dan 4 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana dengan pekerja yang belum mendapatkan bantuan? Apa yang harus mereka lakukan? Kami akan segera membahasnya dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia. Selamat sore, Ibu Ida. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Selamat sore, Ibu Ida. Selamat sore, Mas Fandi. Ya, Ibu Ida, hari ini tadi siang, pagi menjelang siang, bantuan sudah diluncurkan oleh Pak Jokowi. Ini bisa diceritakan kembali, Ibu Ida, proses berjalannya peluncuran subsidi hari ini? Ya, betul, Mas Fandi. Hari ini Bapak Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh yang bergaji di bawah 5 juta senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dimulai dari bulan September sampai bulan Desember. Pekerja yang menerima bantuan adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS. Pak Presiden menyampaikan bahwa selama pandemi ini pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Mulai dari bantuan sosial tunai, ada BLT desa, ada sembako, ada program kartu prakerja, ada subsidi listrik hingga bantuan Presiden untuk UMKM kita. Dan hari ini dilengkapi dengan program subsidi gaji atau upah yang totalnya akan menyasar kepada 15,7 juta pekerja, nilainya 2,4 juta rupiah. Baik, Ibu Ida, jadi acara launching tadi, ini menepis anggapan bahwa pencairan subsidi ini nantinya akan ditunda, Bu? Tidak ada, saya juga kaget ada berita bahwa akan ditunda, bahkan ada yang mengatakan batal dan sebagainya. Sebenarnya ini on schedule, sudah kita rencanakan pada akhir bulan Agustus ini akan secara bertahap akan ditransfer seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tanggal 24 Agustus yang lalu, BPJS menyerahkan kepada kami 2,5 juta calon penerima program. Kemudian kami cek kesesuaian datanya, ini tentu saja dimaksudkan agar prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas itu bisa terjaga. Kemudian setelah itu kami serahkan kepada KPPN, dari KPPN langsung diserahkan kepada bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Setelah itu langsung ditransfer pada rekening penerima program. Jadi memang sudah kita rencanakan akhir Agustus ini dimulai untuk gaji bulan atau subsidi bulan September dan Oktober. Baik. Pemberiannya setiap 2 bulan sekali. Baik, Bu Ida, dengan jutaan penerima ataupun calon penerima, ini bagaimana perkembangan proses validasi data dari calon penerima bantuan ini, Bu Ida? Ya, yang melakukan validasi data adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah masuk data rekening calon penerima program kan 13,8 juta. Dari 13,8 juta itu kemudian divalidasi datanya sudah masuk, yang sudah divalidasi sekitar 10 juta. Kemudian diserahkan secara bertahap kepada kami 2,5 juta per batch-nya. Saya sama teman-teman akan bekerja keras agar minimal 2,5 juta. Kita akan dorong lebih dari 2,5 juta per minggunya agar semakin cepat teman-teman pekerja bisa mendapatkan transferan dari pemerintah. Baik, Ibu Ida, sejauh ini banyak pertanyaan atau kebingungan dari masyarakat dari beberapa bantuan langsung tunai yang dikucurkan ke masyarakat. Apakah ini tepat sasaran atau tidak? Bagaimana Ibu bisa menjamin bahwa subsidi gaji bagi pekerja yang gajinya di bawah 5 juta ini tepat sasaran, Bu? Ya, saya sekali lagi bahwa data penerima bantuan pemerintah ini adalah data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang memang sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dilakukan validasi datanya oleh teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, dan dilakukan validasinya secara berlapis. Dan
dalam hal kami juga terdapat sanksi ya bagi pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya. Ada sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Jika pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, maka pekerja yang telah menerima padahal tidak ada kesesuaian, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara. Baik, Ibu Ida, tadi Anda menyebutkan akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan data yang valid. Bagaimana jika ada perusahaan yang menunggak BPJS Ketenagakerjaan? Sepanjang dia masih sebagai peserta BPJS, masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, meskipun menunggak iuran, maka dan itu kepesertaannya sampai per 30 Juni 2020 ini, maka mereka masih tetap berhak untuk mendapatkan subsidi gaji atau upah ini. Jadi pihak perusahaan harus membayarkan minimal sampai 30 Juni ya Ibu ya? Mereka sebagai peserta sampai paling tidak 30 Juni 2020. Oh, asalkan statusnya aktif ya Bu ya? Setidaknya masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun pihak perusahaan menunggak, tapi setidaknya masih aktif ya Ibu ya? Masih aktif, setidaknya aktif. Menunggak, tapi kemudian pemerintah akan memberikan relaksasi iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Artinya memang kita tahu persis bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan, sehingga banyak yang menunggak sepanjang dia belum dinonaktifkan sebagai peserta BPJS, maka teman-teman pekerja masih berhak mendapatkan subsidi. Baik, saya perjelas sekali lagi Ibu, tidak masalah jika perusahaan menunggak asalkan para peserta masih berstatus aktif ya Bu ya? Kepesertaan masih aktif ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Oke, mungkin banyak di luar sana pekerja yang hanya mengetahui syaratnya bahwa gaji penerima ini adalah di bawah 5 juta rupiah. Sebenarnya apalagi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerima subsidi ini, Bu Ida? Yang pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih aktif, tadi sudah saya sebutkan. Yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Kemudian peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pekerja atau buruh penerima upah, rekening bank yang aktif. Kemudian peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020, seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, Ibu Ida, subsidi ini dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi dan juga mengontrol daya beli masyarakat. Sejauh ini dari saran dari Kemenaker untuk penggunaan bantuan ini oleh pekerja ini sebaiknya digunakan untuk apa, Ibu? Saya benar sekali yang disampaikan oleh Mbak tadi. Ini adalah upaya kita untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, sehingga mendorong konsumsi masyarakat. Saya berharap teman-teman membelanjakan subsidi ini, belilah produk-produk UMKM kita sambil mendorong agar UMKM kita tetap survive pada saat krisis seperti ini. Baik, jadi disarankan memang uang subsidi 600.000 ini dibelanjakan ke usaha kecil dan menengah ya Ibu ya? Bukan ke retail-retail besar gitu ya Bu ya? Ya, kalau bisa membantu UMKM kita, biar sama-sama survive. Nah, untuk membuktikan bahwa subsidi ini membantu UMKM kita, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Anda, Bu Ida? Kalau pengawasan penggunaan tentu kita benar-benar menyerahkan kepada teman-teman pekerja. Kita hanya berharap, menghimbau agar dengan uang itu berharap UMKM kita juga bisa survive, bisa tumbuh. Kalau pengawasan penggunaan tentu tidak ada. Baik, Ibu Ida, sejauh ini adakah saran pengaduan masyarakat jika ditemukan ada masalah dalam penyaluran subsidi gaji ini, Bu? Iya,
kami Kementerian Ketenagakerjaan akan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan membentuk sarana pengaduan masyarakat terkait bantuan pemerintah ini. Baik, Ibu Ida, saat ini bantuan subsidi gaji diberikan kepada mereka yang aktif sebagai keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Itu berarti mereka yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang sudah cukup settle gitu, Bu. Bagaimana mereka yang seperti pekerja harian atau buruh lepas itu bagaimana, Ibu? Di datanya seperti apa? Sebenarnya bantuan pemerintah ini sekali lagi sudah saya sampaikan, ini adalah melengkapi program-program yang ada. Bantuan-bantuan pemerintah sebelumnya kan ada program, ada BLT, pemberian sembako, memperluas kepesertaan PKH, ada program kartu prakerja, ada program padat karya di Kementerian Ketenagakerjaan, di Kementerian PUPR, di beberapa kementerian yang lain. Ini program-program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi benar-benar program ini adalah melengkapi dari program-program yang ada. Dengan harapan bahwa semakin luas masyarakat yang mengalami dampak akibat pandemi ini bisa terbantu oleh program-program pemerintah ini. Baik, mungkin sebagai informasi bisa diulang lagi Bu Ida untuk pemirsa, untuk pekerja di luar sana, sampai kapankah subsidi ini akan diberikan, berapa lama Bu Ida? Iya, subsidi ini akan diberikan untuk teman-teman pekerja mensubsidi bulan September sampai bulan Desember dengan persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman belum, saya menghimbau kepada pengusaha yang belum melaporkan nomor rekeningnya pekerja karena masih ada 1,9 yang belum terlaporkan nomor rekeningnya. Saya berharap teman-teman pengusaha mengajak kepada teman-teman pengusaha untuk segera menyerahkan nomor rekening para pekerjanya. Sehingga 15,7 itu bisa dipenuhi datanya, lengkap nomor rekeningnya, sehingga kemudian tervalidasi dan pada akhirnya semuanya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, nanti bantuan ini akan langsung diterima oleh masyarakat atau karyawan yang yang berpenghasilan di bawah 5 juta secara transfer, atau ada mekanisme langsung yang misalnya mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan atau mengantre gitu, Bu, seperti bantuan langsung tunai? Mbak. Tadi sudah saya sampaikan prosesnya bahwa begitu nomor rekening itu sudah tersampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS melakukan validasi datanya, data diserahkan kepada kami akan menyerahkan kepada KPPN untuk menyerahkan uangnya itu kepada bank-bank pemerintah sebagai penyalur subsidi ini. Dari bank pemerintah tersebut langsung akan ditransfer ke rekeningnya pekerja. Jadi tidak mampir kemana-mana, tidak mampir ke rekeningnya perusahaan, tidak masuk ke rekeningnya BPJS atau Kementerian Ketenagakerjaan. Dari bank penyalur akan langsung ditransfer kepada teman-teman pekerja. Baik, Ibu. Jadi ini akan secara otomatis diterima oleh karyawan yang berpenghasilan di bawah 5 juta otomatis, dan cukup pasif saja ya, Bu, ya? Sepanjang dia sudah menyerahkan nomor rekeningnya, kemudian BPJS melakukan validasi datanya, diserahkan kepada kami, maka secara otomatis akan dapat. Jadi prosesnya itu dilalui, Mbak, menyerahkan nomor rekeningnya. Kalau belum pernah menyerahkan nomor rekeningnya, dia sudah memenuhi persyaratan yang lain, tapi belum menyerahkan nomor rekeningnya, ya jangan pasif. Serahkan melalui perusahaan-perusahaannya. Kalau pasif nggak akan sampai itu uangnya. Baik, jadi ini yang harus di-push adalah pihak perusahaan yang harus melengkapi data-data pegawainya ya, Bu, ya? Data nomor rekening pegawainya. Baik, terima kasih Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu Ibu Ida.